dikasihi Tuhan, saya juga sempat bingung. Saya tidak ada satu persiapan. Kenapa kok Tuhan suruh sama saya menyampaikan tentang perkawinan di Kana. Padahal saya sudah siapkan di dalam Yakobus 1 ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya ke-8 tentang iman dan hikmat. Dikatakan di dalam ayatnya yang kedua, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan dan seterusnya. Tetapi di sini tadi Tuhan suruh saya rubah tentang perkawinan di Kana. Ya, apa ini Tuhan? Kalau saya tidak ada satu persiapan, tidak ada punya pengertian, bagaimana saya sampaikan? Tetapi saya harus belajar taat. Apa yang Tuhan suruh saya jalankan agar supaya jemaat Tuhan ini mengerti firman Tuhan. Karena di dalam Markus 12 ayat 24, umatku binasa karena tidak mengerti isi Alkitab. Ya, bahkan juga waktu kita menyampaikan, jemaat Tuhan tidak mau dengar sehingga tidak mengerti. Dan mereka jalankan seturut dengan apa yang dia mau. Sehingga dia tidak menemukan janji-janji Tuhan, tetapi jalan-jalan buntu yang dia dapat. Karena dia tidak mau taat. Ya, tidak mau taat. Tidak mengerti. Tapi kalau kita mengerti firman Tuhan, kita mau menjalankan seturut dengan firman Tuhan, itu indah. Nah, pagi hari ini saya coba menyampaikan apa yang Tuhan perintahkan. Saya ajak kepada Bapak Ibu di dalam Yohanes 2 ayatnya yang pertama kita boleh baca sampai dengan ayatnya yang ke-11. Yohanes 2 ayatnya yang pertama kita boleh baca sampai dengan ayatnya yang 11. Perkawinan di Kana. Ya. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Ya. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. 4, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Ya, saatku belum tiba. 5, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakannya kepadamu? Ya, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan. Menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, itulah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Ya. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin-pemimpin pesta, lalu mereka pun membawanya. Ya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik akan, tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuatnya Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia
tidak menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan yang perlu kita anak-anak Tuhan mengerti. Ya. Sehingga menceritakan di sini 2000 tahun yang lalu ada pesta ya di Kana. Saya pernah ke Kana dan di situ waktu kita masuk ke Kana, di atas tempat Tuhan Yesus lahir, di situ tempat Tuhan Yesus tinggal, di bawah kurang lebih sekian ratus meter itu adalah rumah Tuhan yang ada di Kana. Nah, di situ pernah terjadi yang mana kita tahu bahwa ada perkawinan di sana 2000 tahun yang lalu, tapi yang mempunyai gawe, yang punya perkawinan ini, dia di situ waktu menikah ada Ibu Yesus. Ya, tetapi ada Ibu Yesus tidak terlalu berfungsi. Tetapi dikatakan Yesus juga diundang bersama dengan murid-murid. Yesus juga diundang bersama dengan murid-murid. Nah, ini kita perlu tahu dulu. Ya, agar supaya kita mengerti. Sebab di dalam perkawinan ini membutuhkan, di dalam satu rumah tangga membutuhkan ada orang yang sudah dipilih Tuhan menjadi hamba Tuhan yang ada di tengah-tengah. Untuk apa? Menjadi nasihat, ya, menjadi penengah, bisa menjadi berkat dan lain-lain. Tapi di sini kita melihat, ya, waktu ada perkawinan di sana dikatakan di situ ada juga Ibu Yesus. Ya, kalau kita di dalam membacakan firman Tuhan betul-betul Ibu Yesus, ya ibu, ya dia yang memang dipakai, Maryam itu dipakai untuk melahirkan anaknya Yesus. Karena Maryam itu hidupnya suci. Ya, tidak bercacat celah, hidup suci, jadi Allah pakaikan ya kandungan daripada Maryam untuk melahirkan Yesus. Jadi Yesus yang paling penting. Tetapi dikatakan di situ ada Ibu Yesus. Tapi pada waktu itu ada diundang juga siapa? Yesus dan murid-muridnya. Nah, kita belajar dulu di sini. Yesus dan murid-muridnya diundang juga, karena tahu ada satu saat akan terjadi di situ kekurangan. Kekurangan apa? Anggur kurang. Anggur sukacita itu kurang. Ya, anggur sukacita. Jadi orang kalau berumah tangga tidak ada sukacita, tidak ada damai, itu rumah tangga itu bisa pecah. Jadi dia undangkan Yesus yang masuk ke dalam situ, Yesus yang mendoakan, Yesus yang memberkati. Nah, itu penting sekali. Penting sekali. Saya kemarin diundang untuk ikut penguburan. Di situ mereka banyak yang sembahyang bermacam-macam. Tetapi mantu-mantunya kebanyakan banyak sudah tua. Waktu saya datang, mantunya yang dalam Tuhan, dia bilang, Pak Pendeta saya bingung, dia bilang. Saya bingung. Ini sini pakai sembahyang ini sini pakai sembahyang ini, semua diundang. Ya, sekarang Pak Pendeta datang. Bagaimana ini Pak Pendeta? Ya, saya bilang kalau mereka undang saya untuk berdoa, saya mau. Oh, pasti dong, pasti dong. Tiba-tiba yang teman saya itu datang, dia bilang, Pak Pendeta, mungkin Pak Pendeta bisa datang mendoakan. Ya. Dilibatkan hamba Tuhan itu. Sama saja dia libatkan Tuhan. Tuhan ada di surga. Gembala agung itu ada di surga. Tapi wakilnya gembala agung itu di dunia adalah Tuhan. Gembala sidang. Diundang saya untuk berdoa. Tapi waktu di situ, waktu saya naik masuk di peti, ya di situ peti yang dia punya itu harganya 350 juta. Sampai ibu gembala bilang, hidup tidak pakai baju 350 juta, ya mati pakai ini. Ini kan orang dunia, mereka berpikir. Hidup tidak pakai seperti ini, mati seperti ini.
meninggal seperti ini. Dan anggaran habis 2 miliar. Dan saya masuk ke situ, yang mengerti firman Tuhan, yang anak-anak Tuhan, mereka maju semua. Yang tidak mengerti, mereka jauh. Mereka jauh. Jadi disitulah saya mulai berbicara sedikit seolah-olah saya khotbah, dan di situ saya mendoakan. Sesudah saya doakan, terima kasih, terima kasih. Undang seorang hamba Tuhan, agar supaya semua bisa berjalan dengan baik. Tapi kembali lagi, karena mereka tidak mengerti, mereka undang dunia yang datang. Kemarin saya punya dada mau pecah. Pada waktu mau masuk di dalam liang lahat, ya saya sudah berjanji saya akan pergi ke sana. Di situ dengan lagunya mereka tungtang, tungtang, tungtang. Aduh, saya ngomong dengan anak-anak Tuhan, ponaannya, mantunya. Saya bilang rasanya ini kita punya dada mau pecah, tapi kita harus berdoa. Kita harus berdoa, undangkan Tuhan di dalam. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mohon maaf, saya besok pagi-pagi saya sudah berangkat ya ke Bali ya bersama istri, anak Andre dan ini Catherine, sama-sama mereka di sana mau foto. Ya, mau foto. Dan saya sebagai bapak, sebagai hamba Tuhan, betul Bapak, sebagai hamba Tuhan saya masuk juga ke dalam. Ya, saya ikut mendoakan mereka agar supaya nanti tahun depan mereka sudah disatukan, ya, supaya mereka rumah tangganya bagus, diberkati. Karena apa? Ada hamba Tuhan. Saya tidak undang orang dunia yang datang, saya sendiri. Jadi nanti hari besok pagi-pagi kami sudah berangkat dan pulang mungkin Sabtu malam sampai sini. Ya, jadi sudah sampai di sini. Tapi kami di sana berdoa. Libatkan Tuhan. Dan juga kita libatkan Tuhan, kita bisa boleh memikirkan, Tuhan sudah siapkan semua. Tempat yang kita tempati, ya selama 1 minggu, tempat itu berupa sebagai villa yang besar. Tuhan sudah libatkan semua dan tidak usah bayar. Nah, karena apa? Karena kita libatkan Tuhan. Orang dunia bisa, dia kaya. Dia bisa sewa, tetapi kita ini hanya punya iman. Ya, kita hanya punya iman, kita libatkan Tuhan. Kita libatkan Tuhan dan kita melihat bagaimana Tuhan beracara. Kesia, tolong ada beberapa ini dikeluarkan. Tuhan libatkan dan tidak usah bayar. Tempat ini sewanya mahal sekali di Nusa Dua. Dikasihkan. Karena apa? Kita libatkan Tuhan. Orang dunia yang punya uang bisa. Dia punya uang, bisa. Kemarin teman saya 2 miliar. Mulai dari sakit sampai penguburan. 2 miliar. Dia punya uang, bisa. Tetapi kita ini tidak pegang uang. Tetapi Tuhan bisa buat, pilih mana. Dunia yang memberkati, semu, atau Tuhan yang memberkati kekal. Pilih mana. Kita hanya pilih itu. Pilih dunia yang memberkati. Dunia yang memberkati itu semu. Ya. Tapi kalau Tuhan yang memberkati itu lain. Saya tadi pagi, saya bangun. Karena saya tahu bahwa orang ini lagi susah. Saya tahu. Saya bangun 4:30, saya lihat di situ kok ada Tuhan kirim berkat sama saya. Waktu Tuhan kirim berkat sama saya, langsung itu Tuhan bicara sama saya. Uang ini kau kirimkan kepada orang ini. Disuruh pagi-pagi jam 5 pagi. Tak kirim sama saya. Saya bangun jam 5 pagi, saya lihat ini kok ada pengiriman uang. Ada M-Transfer. Tapi di situ Tuhan langsung omong sama saya, kau kasihkan orang ini. Saya harus nurut, saya harus taat. Ya, harus nurut, saya harus taat. Jadi saya bilang puji Tuhan, saya langsung kirim dan saya kirim buktinya. Ini ya Tuhan kasih. Kalau Tuhan yang kasih kekal. Tapi kalau manusia
Ya, manusia ini kan semuanya kan kaya itu kan selamanya bukan dari Tuhan. Ada juga kaya dari tipu muslihat, ada kaya dari korupsi, ada kaya juga dari pinjaman di bank yang banyak. Teman-teman saya banyak yang punya uang, pinjam kelihatan mereka kaya. Ternyata mereka punya hutang 250 miliar, mereka utang 200 miliar. Jadi kaya itu juga dapat dari tipu muslihat, kaya daripada apa segala semua. Tapi lain kalau kaya dari Tuhan. Lain itu adalah pemberian dari Tuhan. Jadi saya tadi pagi langsung saya kirim. Seperti kita juga pergi, coba dikeluarkan. Ya kita dikasihkan tempat di sana. Itu free, tidak usah bayar. Coba lihat, tolong. Ya sedikit saya saksikan kenapa bisa begini, karena kesetiaan kita kepada Tuhan. Mungkin sudah bisa, tolong suster. Ya jadi jemaat Tuhan tetap ibadah, doa pagi tetap tidak bisa. Coba Kes, tidak bisa katanya. Katanya Koko bilang tidak bisa. Ya coba. Jadi di sini, kalau kita setia, Tuhan bilang, kasihkan orang itu, dia setia. Mungkin ada di antara Bapak Ibu mengatakan, Pak, apakah saya ini tidak setia? Setia. Tetapi mungkin Bapak Ibu belum membutuhkan betul. Tetapi orang ini membutuhkan betul-betul. Aduh Pak, terima kasih Tuhan Yesus. Saya bilang Tuhan yang kasih, bukan saya yang kasih. Karena apa? Karena kesetiaannya. Ya, kita melihat tadi ada pelayanan, ada yang setia. Mereka tidak dapat apa-apa. Mereka setia. Saya percayakan Tuhan perhitungkan semua. Sudah? Bisa? Hah? Jaringan? Iya betul ya. Kadang Koko ini orangnya kan senantiasa bersaksi. Ya, untuk membangunkan iman. Nanti saya minta usahakan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan ajarkan dan kita belajar di sini. Di dalam ayatnya yang pertama, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Ibu Yesus, siapa ibu Yesus? Maria ada di situ. Tetapi kita melihat Bapak Ibu di dalam ayat yang kedua, Yesus dan murid-muridnya, ya, murid-muridnya, jemaat, ya, gembala dan jemaat diundang juga ke perkawinan itu. Di gereja kita dulu waktu saudara Alek menikah, ya, semua jemaat diundang. Ya, terutama gembalanya, Om ada ya. Tolong Om ada ya. Diundang semua. Saudara Alfred menikah, Om kalau Om tidak ada, saya tidak jalan. Saya tetap jalan, saya minta Om ada. Dan pada waktu itu saya COVID. Ada COVID sedikit batuk, saya harus datang. Dan saya renungkan apa gunanya saya datang. Bukti sekarang mereka menikah baik-baik. Karena apa? Ada Yesus di dalam. Diundang. Bahkan saya ingat ini kaos kaki saya. Sampai sekarang saya masih pakai. Saya dalam keadaan batuk di hotel di Malang. Ya, kaos kaki saya sudah lupa saya bawa, dibeli 4-5 pasang kaos kaki. Dan sampai sekarang saya pakai ini kaos kaki. Diundang. Dan pada waktu itu, waktu pemberkatan saya ada di situ. Karena dia tahu ini adalah gembalamu yang membawa berkat. Maka itu kita penting sekali. Ya. Masipun pada waktu itu, kita lihat. Masipun pada waktu itu ibu Yesus ada. Tapi yang paling penting, ibu Yesus yang melahirkan, kita kan hormati orang tua. Betul toh ya, apalagi ibu. Tetapi ibu Yesus yang ada, tapi dia bilang, Tuhan Yesus dan murid-murid. Kita melihat
Coba ini kamar yang dikasih kita selama 1 minggu. Jadi mungkin hari Sabtu kita berangkat dari sana pulang. Malam mungkin kita sampai sini. Oke, coba lihat lagi. Nah, kita lihat ini kamarnya di Nusa Dua. Terus lagi ya. Terus ya ini kamarnya ya. Tuhan sudah siapkan semua. Maka itu saya senantiasa sama jemaat, mungkin keras saya ngomong, ayo setia sama Tuhan, taat sama Tuhan, jangan 2 kaki, satu dunia, satu Tuhan. Kita tidak akan ketemu seperti ini. Tuhan bisa buat aneh-aneh. Karena apa? Kita undang Yesus. Jadi jemaat hari Kamis ada doa malam, tetap ya saya minta semua pemusik jangan sampai tinggalkan, seluruhnya ada. Ya, nanti saudara Ivon, saya minta juga saudara Alex, Alfred, Doran, semua kalian semua jemaat ada. Ya jangan sampai gembala tidak ada, kalian tidak ada, jangan. Ya sudah pesan kemarin, saya pikir Tuhan yang nanti tutup berkat ini siapa? Tuhan kasih ingat sama saya, Ivon. Kenapa Tuhan? Dia sudah lama dan dia punya ada pendetanya. Oh ya baik Tuhan. Ivon, kamu siapkan ya, kamu tutup berkat ya. Nanti yang menyampaikan nanti sudah diatur semua. Datang ya. Undang Yesus. Dan Yesus dan murid-murid diundang juga. Jadi kita bukan kepingin. Ya, kemarin saya waktu pulang dari sana, Pak, jangan pulang dulu. Sehingga kita makan. Ya, bukan kita cari makan. Kamsia, saya harus pulang. Ya sudah, kami pulang, kami tidak makan. Ya pulang di rumah ya Tuhan sudah siapkan makan. Maka itu saya doakan anak saya pergi, saya ikuti ke sana. Saya ikut juga di tengah-tengah jadi berkat. Saya ikut juga berdoa supaya semua jalan lancar. Tepak anak bapaknya hamba Tuhan. Papa ikutnya dengan mama, iya boleh Pak. Ya bawakan adiknya. Yang tukang cek, enggak usah bayar, tapi Eng bilang apa? Bayar, wah guyon, enggak usah bayar. Tadi saya ngomong sama Atalia, kamu mau pra-wedding lagi ya? Enggak, sudah cukup, tinggal nanti coming soon yang mau pra-wedding nanti lagi. Nah kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, diundang juga. Tapi kita melihat ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Sekali lagi, ketika mereka kekurangan anggur, ya, mempelai ini sudah menikah, kekurangan anggur. Anggur itu menceritakan berkat, anggur itu menceritakan damai, anggur itu menceritakan sukacita. Datang kepadanya dan mereka kehabisan anggur. Menikah. Orang menikah itu pasti Bapak Ibu ada macam-macam persoalan, pergumulan yang ada. Tetapi karena ada Yesus di dalam, Yesus senantiasa menjaga. Kita melihat pelayanan kita ini, aksi peduli, jalan 3 tahun lebih. Kalau tidak libatkan Yesus mana bisa? Mana bisa? Kalau kita tidak libatkan Yesus mana bisa? Macam saya tadi malam. Saya punya satu kerinduan. Tuhan, orang ini susah. Saya kepingin Tuhan. Tapi bagaimana? Tapi kita melihat. Tengah malam Tuhan bisa kirim. Saya sudah tidur. Bisa kirim. Dan Tuhan bilang, uang ini kasihkan ini. Dan saya tidak pernah mau tahan. Bapak Ibu saya ajarkan kepada Bapak Ibu ya. Kalau Tuhan sudah bersuara, jangan kalian tahan. Baru sengaja-sengaja tahan lagi. Kalian juga tidak akan menemukan. Kalau Tuhan sudah bersuara, jalan.
Kalau tidak ada kita punya, kita ngomong, Tuhan saya tidak punya Tuhan. Bagaimana saya harus kasih? Di 2 hari yang lalu di dalam Zoom, saya melihat satu ibu yang ada di dalam Zoom. Waktu dia dengar firman Tuhan, dia menangis terus, dia menangis terus. Dia nangis terus. Tapi saya tahu ibu janda ini punya ketulusan. Tuhan bilang kau kasihkan dia uang. Tapi bagaimana Tuhan? Saya tidak punya uang. Saya tidak punya uang. Waktu Zoom pagi-pagi di sini, Kesia datang. Kes, coba kau cek ada uang masuk apa tidak. Jam 5 pagi Bapak Ibu. Kesia naik ambil lihat, oh ini ada Pak. Dari Batam ada kirim uang. Bukan Batam Aritonang, tidak. Batam itu macam nama ini, nama ini. Ini ada kirim uang. Tuhan bilang kirimkan, kasih dia. Dia nangis. Sesudah ibadah dia ngomong, Pak, aku mau makan beras tidak punya. Aku mau makan LPG tidak ada. Si orang janda sudah tidak berdaya. Tuhan bilang kirimkan. Dan saat itu juga saya tidak tahan. Bukan tidak tahan pukulannya, tidak tahan. Karena Tuhan suruh, pleng, selesai, habis. Seperti tadi pagi, plak, selesai, habis. Urusan kemudian lagi. Karena apa? Ada rumah tangga. Tidak selamanya orang menikah, kita berpikir, wah enak ya kawin dengan dia kaya. Rumah tangga saya pasti enak, semua tercukup. Bukan uangnya, kita butuh Yesusnya. Libatkan Yesusnya di dalam. Pak, saya sudah libatkan Yesus. Itu Yesus ada di surga. Ya, gembala agung, tapi ada gembala sidang yang ada di dalam dunia ini. Dia wakilnya Allah. Titus 1 ayatnya yang ke-6, terjemahan lama. Seorang gembala sidang adalah wakilnya Allah. Kita harus tahu dulu. Pak Perketek ada apa dia? Mohon maaf. Kentut juga sama dengan kita, bau kok. Hei Bapak, memang kita manusia dengan manusia. Elia itu orang benar, sama dengan kita. Dikasih makan, lapar dan lain-lain. Tetapi doa dia itu didengar sama Tuhan. Karena dia adalah seorang hamba yang sudah dipilih sama Tuhan. Maka itu Bapak Ibu kita harus mengerti dulu. Jadi saya bilang, Andre, Papa harus ikut. Ya Pak. Kenapa? Saya kepengen. Supaya anak saya ini di dalam pernikahan nanti atau di dalam perjalanan. Karena ada Tuhan. Tuhan jaga. Tuhan lindungi. Tuhan sertai. Kalau tidak libatkan Tuhan tidak bisa. Seperti kita pelayanan ini. Orang bingung, orang kaya ngomong sama saya, gila kamu kok bisa. Saya paling kalau mau sumbang ya 1 kali saya sumbang, habis itu jangan kau bicara lagi. Tapi engkau setiap hari, dari mana kau uang? Orang dunia mengatakan seperti itu, dari mana kau uang? Kalau kita bilang dari Tuhan, mereka tidak percaya. Timbullah hikmat supaya mereka tidak kuabo sama kita, tidak pandang hina kepada kita. Kita ngomong kepada mereka. Dulu waktu Tuhan panggil saya kan punya kapal beberapa. Hikmat kita berbicara, saya punya kapal beberapa. Tak jual kapal saya, uangnya saya beli dolar. Masuk akal kan? Uangnya saya beli dolar. Habis saya beli dolar karena dolar itu tidak naik. Begitu-begitu saja saya ambil itu uang semua, saya jual, saya beli emas. Kan di sini ada Mas John,
Mas apa lagi, Mas Alek, Mas Alfred, Mas Eksan, Mas Hengki, kan ada mas-mas banyak di sini, tak beli mas. Bingung dia, wih jadi kamu satu kapal kau jual itu berapa uangnya? Orang kalau sudah omong kapal, uang besar. Jadi berapa biji kau jual itu kau beli emas, dan sekarang emas sudah naik harga sekian banyak. Nah inilah kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang saya mau berbicara bukan itu. Ini adalah satu pelajaran. Ini adalah satu pelajaran. Kita sertakan ya Tuhan dan murid-muridnya. Tuhan dan murid-muridnya. Tidak usah pikirkan yang lain. Kalian pikir, wah ini orang kaya tak sumbang, undang sama saya supaya dia kasih uang banyak. Tak percuma. Kalau dia yang penting satu. Orang kalau mengerti firman, saya tidak butuh apa-apa. Saya butuh doanya. Saya butuh doanya. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari. Dulu waktu Alek mau menikah, itu ada goncang-gancing. Ya, Mama Giok minta di sini. Alek ada di sini. Alek bilang apa? Om, saya minta Om. Karena tahu firman. Alfred mau menikah. Om, saya minta Om. Meskipun saya pemberkatan di Malang hamba Tuhan, saya minta Om ada di situ. Jadi saya harus ada di situ. Apapun. Saya pikir. Saya ada. Jadinya apa? Jadi kan bagus. Sampai sekarang, kalau mereka mungkin berbunyi-bunyi, saya ada di tengah. Tidak boleh. Jadi anak Tuhan harus begini. Jadi roh Tuhan itu ada di tengah-tengah mereka. Oh ya. Itu yang paling penting. Jadi waktu menikah ada kekurangan anggur. Ada kekurangan anggur. Nah, kita melihat di sini. Ada kekurangan anggur ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus yang melahirkan dia, Maryam ini, ya, berkata kepadanya, nya itu siapa? Tuhan. Katanya Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Belum waktunya Tuhan memberkati. Saatku belum tiba. Ya, jadi belum waktu. Pengkhotbah 3 ayat 9. Semua itu ada waktu. Belum waktunya. Dan kita melihat di sini. Kepadanya daripada engkau daripadaku, ibunya, saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepadanya, pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Dengan kuasanya Tuhan. Karena pada waktu itu di dalam rumah tangga ini, perkawinan yang ada di Kana ini tidak ada damai. Tidak ada sukacita. Hidup setiap hari hanya caucia saja, tukaran saja. Tapi karena dia libatkan Tuhan di situ. Dia libatkan gembala di situ. Gembala bukan gembala yang baru datang saja langsung ini. Ini gembala yang mulai dari kecil dibimbing tidak kenal Yesus, dibimbing sampai besar. Didoakan terus, itu namanya. Kalau baru datang saja belum. Itu kan ada orang kan baru datang tak di sini. Saudara Naldi. Dia baru datang, dia dari gereja lain. Saya bilang, kalau kau kepingin di sini, duduk di sini dulu. Kau dengar baik-baik. Kau ada di dalam satu payung. Ya. Tapi bagaimana saya ada pelayanan di sini. Saya bukan curi domba, tidak. Ya, jujur, karena dia ada berhubungan dengan anak saya.
Jadi saya bilang, kau duduk dulu di sini. Saya didik sama kamu dulu, saya bimbing kamu dulu. Agar supaya nanti masuk di dalam pernikahan, mereka itu bisa bagus karena ada punya pengertian. Bukan saya bilang hamba Tuhan di sana tidak punya pengertian, tidak. Supaya ada pengertian, duduk dulu sini. Sampai pernah saya ngomong, kalau tidak mau, jangan. Karena saya takut. Anak satu-satu, anak perempuan. Kalau sampai menikah, ketemu yang tidak cocok, tidak sakit ya. Dari dulu kan saya sudah omong kepada jemaat, saya perhatikan anak saya. Jangan sampai salah. Saya tidak cari orang kaya. Tapi yang saya cari takut akan Tuhan. Saya tidak cari orang kaya. Saya cari orang yang takut akan Tuhan. Kalau kita sudah takut sama Tuhan, itu nanti Tuhan yang siapkan. Di dalam segala hal. Tapi banyak sekarang orang hanya melihat dunia. Hanya melihat dunia. Tuhannya disingkirkan. Kalau Tuhan sudah disingkirkan, gimana hidup ini? Berarti kita jalan kemana-mana, Tuhan tidak ada. Kita punya persoalan, masalah, Tuhan tidak ada. Tapi kalau Tuhan kita sertakan dalam hidup ini, lain. Maka itu Bapak Ibu, kekurangan. Dan dia bilang, mana tempayan-tempayan ini? Kamu isi sampai penuh. Punya kuasa. Yohanes 1 ayat 12, siapa yang percaya sama Tuhan diberikan kuasa, punya kuasa. Saya berdoa supaya apa yang kita dengar pada pagi hari ini, kita merenungkan dan kita bisa dibukakan pikiran ini. Iya ya, harus Yesus yang dimasukkan. Tapi gimana? Tuhan Yesus benar, tidak salah. Tapi yang ada di dalam dunia, yang ada di dalam dunia, gembala, wakilnya Allah, yang mulai piara kepada kita, dari kecil piara sampai besar. Nah ini, dia teriak, isi ini. Coba kita lihat. Di dalam ayatnya yang kelima, tetapi Ibu Yesus berkata kepadanya, pelayan-pelayan apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk membasuhkan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Sampai penuh. Sampai penuh. Lanjut kita lihat ayat 8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang pun minum, barulah yang kurang baik akan. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Nah, di situ orang-orang yang ada mengatakan, biasanya pesta ini orang mengeluarkan anggur yang baik. Kalau seumpama anggur yang baik sudah habis semuanya, baru anggur yang tidak baik dikeluarkan. Tapi kita renungkan baik-baik. Anggur yang baik, orang yang menikah sudah disertakan Tuhan. Tuhan berikan anggur yang baik. Sukacita, damai, rukun. Berkat itu turun dalam hidup kita. Tapi kalau orang dunia kan tidak. Dia berikan itu anggur yang baik dulu. Manis di mulut dulu. Semua rayuan Pulau Kelapa ada. Kemudian baru begini.
Tapi maka itu pagi hari ini kita belajar. Kalau kita sertakan Tuhan dalam kehidupan kita ini, lain. Ada bapak ibu yang mau menikah. Nanti habis menikah, belum apa-apa. 1, 2 bulan, 3 bulan minta cerai. Mau kayak macam begitu. Kalau masih pacaran manis semua. Saya ngomong sama Naldi. Naldi, kamu ingat ya, susu ini sudah umur 65. Saya gambar kau punya jalan. Meskipun kalau kadang, ya baik kan semuanya. Tapi saya gambar. Saya ajarkan kepada dia. Jadi orang. Sebab ini sudah umur 65, dari tahun 76 sudah kecimpung. Di dalam kerjaan-kerjaan kayak gini, banyak sekali pengalaman-pengalaman yang saya hadapi. Itu saudara Ulis itu tahu. Pertama kali saya punya kapal, dia datang lamar. Dengan begini, ya sudah kamu kerja. Dan dia ikut terus. Banyak pengalaman-pengalaman, kapal tenggelam, kapal mengalami kerusakan, kapal mengalami terbalik, dan lain-lain. Banyak sekali. Jadi sudah banyak pengalaman. Apalagi kita menjadi hamba Tuhan. Tuhan sudah berikan hikmat kepada kita untuk mengetahui semuanya. Maka itu kita berusaha jadi anak-anak Tuhan. Kita libatkan Tuhan itu. Supaya Tuhan ada di tengah-tengah. Dia bisa berdoa dan lain-lain segala semua. Bukan cari makan. Maka itu saya punya anak berangkat. Tadi saya bilang, Andre dipercayakan khotbah di omnya, tantenya di Lembah Arum. Nanti saya akan berbicara supaya Lembah Arum juga nanti kasihkan di antara anak-anak kita juga. 1 tahun 2 kali khotbah, tidak apa-apa, bisa jadi berkat. Tadi saya bilang, kamu Catherine ikut. Andre bilang, tidak usah papa, nanti bagaimana? Tidak, kamu ikut. Kau lihat, saya bilang, Alek kalau dia mau khotbah, dia punya istri bagaimanapun. Ini Alek terus yang saya ngomong. Ya, karena Alek yang saksi. Sakit pun dan lain-lain, engkau harus ikut. Waktu saya sampaikan, engkau doa. Catherine saya bisik tadi, ya, Koko bilang saya di sini saja, ikut. Kau harus, kita ajarkan mereka, mendukung. Suami sedang berkhotbah, yang pendampingnya kudukung dalam doa. Jangan lari-lari sendiri. Kemarin saya pergi, semua teman-teman saya yang ikut itu, mereka tidak bawa istri. Saya bawa istri. Saya bawa istri ke sana. Untuk mendukung di perjalanan. Kadang saya bilang ya kepada istri saya, ya kita ini sudah umur ya. Kadang bawa mobil sudah rasanya sudah ini, tidak bisa ya. Mesti kalau begini caranya, kalau pergi ini mesti ada yang membawa kendaraan. Kadang sudah tidak bisa lagi, ada pendukungnya. Ya sudah perjalanan istri jangan ngomong, jadi tidak ngantok dan lain-lain. Tapi kita melihat, firman Tuhan mengatakan, waktu pesta yang diberikan keluarnya itu yang terakhir yang bagus. Yang bagus. Yang bagus itu yang pertama, yang awal. Karena yang awal itu pertama yang bagus sudah dikeluarkan dulu. Artinya apa? Waktu beracara pertama, wah itu yang bagus-bagus yang dikeluarkan dulu. Belakangnya hancur. Ya memang belakangnya hancur. Justru kekurangan anggur, rumah tangga ini sudah tidak ada damai lagi. Untung ada Yesus. Datang kepada Yesus minta anggur. Karena hanya damai sejahtera hanya datang daripada Allah. Dunia tidak bisa memberikan. Dunia tidak bisa memberikan. Dunia hanya bisa memberikan uang saja. Tapi ingat, uang itu atau berkat dunia itu hanya semu sementara. Dunia tidak bisa berikan, tapi kalau Tuhan yang berikan itu lain. Saya merasakan setiap hari begitu banyak itu beban yang saya pikul. Tapi Tuhan bilang apa?
Kuk yang kuberikan ringan adanya. Saya tidak merasakan berat beban. Bayangkan, saya di sini seorang gembala, memerlukan semua kebutuhan-kebutuhan. Mohon maaf, siapa yang saya harus harapkan? Kalau mungkin mohon maaf sekali lagi, gereja-gereja yang besar, ya pengusaha-pengusaha yang besar-besar datang, tinggal teriak saja. Besok butuh beras 2 sak untuk kasih makan. Oh, jangan 2 sak, 1 ton, 2 ton dia kirim. Seperti ada teman saya kemarin, minta biskuit berapa banyak diinfokan supaya saya kirim. Tapi kalau kita ini di sini kan tidak. Kita di sini harus harap Tuhan. Mau harap siapa lagi? Kemarin biasanya kan pentolannya Ibu Nyo, Ibu Retno, dan Bu Ciplu, pagi-pagi mereka sudah ada, ya, untuk ator. Tapi kita lihat, waduh, saya bilang Tuhan, Ibu Nyo, Ibu Retno, Bu Ciplu tidak ada. Bagaimana Tuhan? Biasanya kalau Ibu Nyo orang ada, jam 9:30 baru selesai. Ini kemarin jam 9 udah selesai. Tidak dengar Andre ngomong, hari ini buatnya begitu banyak. Karena apa? Di dalam pekerjaan itu ada Tuhan di tengah-tengah. Jadi kita tidak bisa berharap manusia. Saya berpikir, aduh Ibu Nyo tidak ada ini bagaimana? Kami berangkat, besok ditanya, Pak bagaimana? Panti jalan. Sampai Sabtu itu jalan. Kami tinggal kontrol. Ya. Nanti Tuhan bisa pakai. Tuhan pegang hatinya. Tuhan pegang hatinya. Tuhan yang pegang itu hati. Saya tadi pagi saya lihat loh, orang ini kirim dana. Saya tahu ini pasti Tuhan pegang hatinya. Karena dia menurut. Tidak berkelebihan. Tetapi Tuhan yang suruh. Pegang hatinya, dia ambil dana itu malam-malam jam 10 saya sudah tidur, saya lihat jam 9 lebih jam 10 dia kirim. Tuhan yang pegang. Habis itu pagi-pagi saya bangun, Tuhan bilang, ini uang kirim kepada orang ini. Ya saya nurut, saya taat. Tuhan yang pegang hati saya, Tuhan yang pegang orang ini. Maka itu kita sama Tuhan, jangan kita sepelekan, kita tidak boleh. Kita boleh sepelekan sama Tuhan, nanti kita hidup ini capek. Tadi saya lihat John jalan. Wah, atur semua. Tuhan bilang, aku butuhkan dia. Tetapi sekarang dia berpikir, macam begini. Tanggal 1 John mau pulang sudah. Yang berurusan sama John segera diselesaikan. John mau pulang sudah tanggal 1. Nanti Bapak pulang, saya juga berangkat. Kemana? Pulang ke mana namanya, tebing tinggi atau di mana, Silangit-langit ada opung Silangit-langit ya di Silangit-langit, naik dia di Silangit-langit. Tuhan kasih ingat saya, aku pakai dia, tadi dia urus semua, sekarang dia pergi ke sana untuk apa? Pacul. Dia bilang, Pak, saya punya tanah ada sekian hektar. Wah, kita di sana raja tanah. Jadi saya mau pulang, Pacul. Tidak satu kebetulan Tuhan taruh kau ada di sini. Dia kalau sudah ada di sini aman. Ini lantai, lihat kilap. Kalau kita punya rambut ini, dia gosok bersih semua. Tapi dia pergi. Ya Pak. Memulai dengan roh. Galatia 3 ayat 3. Coba buka. Galatia 3 ayatnya yang ketiga. Saya tidak ini. Tapi Galatia 3 ayatnya yang ketiga. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh. Engkau sudah memulai dengan roh, guru besar. Ada di sini. Melayani anak panti, melayani makanan-makanan untuk orang-orang tua, melayani ini. Dan kau akhiri dengan daging di Pacul. Jadi Pacul, pulang di sana Pacul.
hari Kamis pada waktu saya ke pasar induk. Saya telepon, saya melihat kok bawang ini naik harga sampai 30 lebih ribu. Jadi tambah hari bukan tambah baik ya, sudah naik 30 sampai 30 lebih ribu. Saya telepon kepada sepupu saya, kamu stok bawang di sana ada berapa? Dia bilang, saya ada bawang, tapi sekarang saya sudah tidak kerja lagi. Saya apes terus. Kenapa kau apes? Dia mulai cerita. Saya kerja bawang, saya punya perhitungkan, saya untung. Saya akan panen 10 ton, harganya tinggi. Ternyata waktu panen harganya tinggi. Busuk 75%. 25% ini. Untung pun, modal pun tidak balik. Saya berpikir saya kerja babi, saya untung. Saya melihat babi ini sekian banyak dan lain-lain, ini untung saya. Ternyata dia bilang, 500 ekor babi saya mati. Saya berpikir saya kerja ikan untung. Ternyata ikan itu waktu mau panen mati semua. Semua. Jadi sekarang saya pensiun. Saya bilang, kau tanya sama Tuhan. Kenapa engkau bisa begini? Saya ingat langsung. Kenapa engkau bisa begini? Maka itu dia bilang, saya minta ampun sama Tuhan. Dosa-dosa saya ini. Saya minta ampun sama Tuhan. Dosa-dosa saya ini. Engkau ikut sumbang. Engkau sumbang di gereja. Kursi dia sumbang semua. Tapi kan dia cari nama. Kau melakukan yang salah. Jadi dia bilang sekarang saya pensiun. Saya mau jual rumah ini supaya tutup hutang saya semua. Saya ingat. Pak, sebenarnya kan pacul ini kan bagus. Jadi John ini mau pulang, saya panggil istrinya. Bu, John nanti pacul di sana, ibu bantu juga paculnya. Dia lihat dia punya kulit. Wah ini kalau saya pacul ini saya punya kulit juga macam begitu bukan? John, bahaya kamu John. Yang lalu kan sudah itu kecetit saraf, sudah gini jalan. Ini pacul lagi mau jadi apa John? Ya kita doakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tanggal 27 dia jadi ketua ketua pemilu 27. Jadi nanti waktu sudah ketua pemilu sudah selesai sini kamu John. Ini buktinya. Enggak, tidak sekejam itu kok. Anak-anak kita itu semua anak baik-baik. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita baca lagi, dikatakan di sini ayat 9. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang yang puas minum barulah yang kurang baik akan, tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Dia bilang engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Mereka tidak tahu bahwa ini anggur ini yang mujizat terjadi. Di timur sana ada juga pernah terjadi berapa tahun yang lalu. Ya, air jadi anggur. Artinya apa? Rumah tangga ini, waktu Yesus sudah masuk ambil alih, waduh anggurnya manis, damai, sukacita Tuhan berikan. Kita berdoa, Ibu Gembala ini, kita doakan dia supaya dia sehat, senantiasa sukacita yang ada terus. Karena apa? Ada damai. Saya berharap anak-anak kita yang sudah menikah pun juga nanti supaya kalian harus damai. Ada anggur yang baru terus yang minum. Kemarin saya dapat kiriman anggur. Ya, anggur itu anggur murcad dari Amerika. Anggur itu dikirim.
Tapi karena perjalanan anggur itu 40 hari dari Amerika kirim ke Indonesia, masuk di ruang ini, pasti di dalamnya itu ada yang rusak-rusak. Jadi saya bilang kamu ambil, kamu potong. Kalau ada yang rusak kamu potong. Ya, saya kirimkan kasih kepada kita anggur. Dan saya suruh bagikan kepada pelayan-pelayan yang bekerja di belakang anggur itu. Tadi pagi Ibu Gembala tanya, John tanya anggur. Ya, John tanya anggur. Ya saya bilang kalau dia tanya anggur ya sudah, kasihkan saja sama dia. Ya, John tanya anggur. Anggur itu menceritakan bukan makan manis, tidak, damai. Anggur itu menceritakan berkat. Anggur itu menceritakan urapan Tuhan. Nah pagi hari ini satu pengertian. Satu pengertian. Satu pengertian. Saya seorang hamba Tuhan. Tapi saya punya guru, Dr. Yusuf BS. Bro, kalau nanti Andre menikah, nanti saya yang memberkati. Kan tidak mungkin saya jadi orang tua begini, saya ikut yang memberkati. Saya yang memberkati. Ini seorang hamba Tuhan. Ya, yang hidupnya senantiasa berkenan, saya yang memberkati. Ketua BPD bilang, saya yang memberkati. Saya harus pilih. Ya Om, baik. Turun itu berkat datang. Maka itu pagi hari ini, kita kalau mau masuk di dalam satu rumah tangga yang baik, sebelumnya kita undang hamba Tuhan, undang gembala. Tadi saya pegang kepalanya, Suster Sabrina, kamu kalau menikah, Om ya, yang urus kamu ya. Ya Om. Ya. Om yang urus kamu ya. Siapa lagi di sini coming soon. Kalau engkau menikah, nanti saya yang pegang. Kemarin saya lihat loh. Saya lihat kemarin. Tanya Ibu Gembala. Waktu pergi sana, anaknya ganteng. Pengusaha biskuit itu. Tapi dia di dalam Tuhan. Wah, saya bilang sama Ibu Gembala. Ini kalau dikenalkan coming soon, ini jahat ini. Iya, cuma saya hanya berpikir coming soon di bel tidak pernah diangkat juga repot. Saya bilang ini sama Ibu Gembala. Dia punya anak 2. Satu ada di Cina, satu ada di Surabaya. Yang Surabaya yang pegang itu perusahaan. Dia baik, dia baik segala semua. Ya memang dasarnya bapaknya baik. Tapi mamanya dan anaknya sudah dalam Tuhan. Bapaknya masih agama leluhur, tajam sekali. Tetapi dia undang sama saya berdoa. Ya. Ada di dalam pikiran itu. Maka itu kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita melihat di sini. Dan akhirnya ayat 10, dan berkatalah kepadanya setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang itu puas minum, barulah yang kurang baik akan. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Pertama kali Yesus lakukan mujizat itu sehingga murid-murid Tuhan itu percaya. Doakan ya, kami besok pagi. Kemarin John tanya, Pak Herman jam berapa Pak Herman berangkat? John mungkin jam 5 pagi kami berangkat. Pulangnya kapan? Ya Sabtu sore atau malam. Tapi ibadah perjamuan kudus tetap ada. Ya doakan supaya perjalanan baik. Ya semua doa malam, doa pagi tetap diadakan. Ya tetap, karena kita butuh Tuhan. Setiap pagi itu kita butuh Tuhan.
Bapak Ibu, kalau tidak ada Tuhan dalam hidup kita ini bagaimana sih? Kita butuh itu Tuhan, tapi saya heran kalau ada di antara, mohon maaf Bapak Ibu, yang tidak mau ikut itu. Gereja adakan supaya menyemangati semua jemaat, kuatkan. Tidak mau, ini saya bingung. Kenapa? Kenapa? Kadang tidak mau. Sampai kemarin pagi waktu saya pergi mau antar orang ini, di situ tiba-tiba Tuhan kasih ingat sama saya, ada satu orang sudah tidak pernah dia ikut lagi. Dulu dia masih ikut hari Selasa, sekarang sudah tidak. Kenapa? Dia memberikan peluang 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tapi saya tahu dia punya keadaan. Saya omong sama dia. Tapi sebelum saya omong, saya bilang, kamu jangan marah saya dulu ya. Sebab banyak orang kalau kita nasihati itu marah. Kamu udah tahu saya berdoa di rumah. Tapi di sini saya sebagai gembala, saya ngomong, ayo, saya bilang, ya, belajar, ayo kita sama-sama belajar taat, kita belajar setia. Tuhan ajarkan kepada kita, pagi-pagi kita datang sama Tuhan. Coba Bapak Ibu, kalau kita ini gereja, saya tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, tidak jalan ini semua. Pelayanan ini dah jalan. Urusan panti semua dah jalan. Ini panti dah pernah stop. Sebenarnya kan bisa kesempatan stop. Ya, karena ada alasan Bapak Gembala dan Ibu Gembala dan anak-anaknya pergi. Tapi tidak, Tuhan bilang jalan. Saya berbicara dengan suster di Bakti Luhur. Bagaimana? Dikatakan, bagaimana? Apakah ini suster bilang stop dulu 1 kali, kan Bapak tidak suster, jalan tetap. Jadi saya berharap betul-betul ya kita ini dahulukan Tuhan. Ya, Matius 6 ayat 33. Saya tutup dengan 1 ayat. Ya, kita dahulukan Tuhan, lain ini hidup. Tapi ada orangnya, Tuhan itu dia kebelakangan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Motivasi kita bukan ditambahkan, tetapi ini Tuhan sudah ngomong. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Engkau lihat orang itu setia. Ayo, ini aku kirim benih ini dari Tuhan. Pagi-pagi, langsung pagi-pagi saya kirim. Selesai Tuhan. Saya sudah selesai. Benih kan dari Tuhan. Berkat itu dari Tuhan. Kita ini hanya penyambung. Tuhan ketuk hati kita. John bilang, saya mau pulang, Pak. Apakah ada imbal-imbalnya sedikit, katanya. Lu mati kan. Saya bilang, John, kau tidak usah ngomong. Kalau Tuhan suruh, jangan khawatir. Ya, kemarin pemimpin Bank BCA kontak saya, Pak, saya punya baju pemimpin. Ya, dia ada di atas, tugasnya di BCA pusat. Saya punya baju batik banyak. Hari Senin saya kirim ya. Tolong Pak, Bapak atur bagaimana. Bagus. Kemarin juga dulu 2-3 hari yang lalu cuma belum datang. Ada yang berkata begini sama saya, itu pemilik Bank Amin. Pak, saya punya baju ini ibu-ibu. Modelnya kayak istri saya, lebih ya kayak Cinyo, lebih saya cifung gitu. Baju saya bagus-bagus, dia bilang. Dah pakai. Nanti saya kirim ya. Oh ya baik Bu. Saya tunggu. Mungkin lupa ketemu sama saya. Belum, ya saya kumpul. Saya kirim ya. Baju dia bilang bagus. Memang orangnya kalau pakai baju itu saya lihat bajunya rapi, bagus. Dia bilang tidak pernah saya pakai. Ingat kita berapa saat yang lalu. Ada Ibu Gembala dari Leba Arum tapi sekarang udah dipanggil Tuhan. Bu Retno tanya, tidak ada lagi Pak Wes, orangnya udah berangkat ke sana. Ya. Kirim, tapi dia bilang nanti saya kirim Pak ya. Banyak saya, baju yang bagus. Bukan bilang kita tidak mau.
Ya, tapi kalau itu berkat dari Tuhan, saya akan salurkan kepada Bapak Ibu. Saya rasa sekian, mari Tuhan Yesus memberkati. Ya, nanti bisa datang sore, datanglah sore, supaya kita beribadah sama Tuhan lagi. Doakan ya, supaya besok pagi kami bisa sampai di tujuan dengan baik. Selama di sana beberapa hari, kami dipercayakan anak-anak mereka semua Tuhan sudah siapkan, ya, yang tukang foto, tukang video, semua Tuhan sudah siapkan. Ya, jadi sekarang juga Tuhan izinkan mereka pergi pelayanan dan besok pagi berangkat, doakan ya. Dan doa pagi setiap hari tetap ada. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Oke, mari. Ya, engkau ada bersama.